Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan senantiasa kita tergolong orang-orang atau hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada kita dengan cara dimudahkan untuk mengkaji ilmu agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agamanya. Maka tentunya seseorang dia tidak akan faham di dalam ilmu agama kecuali dengan thalabul ilm, kecuali dengan mengkaji ilmu agama atau memperdalami ilmu agama. Tentunya ilmu agama adalah merupakan salah satu daripada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Bahkan di dalam beberapa kondisi dan keadaan, mengkaji ilmu agama itu lebih wajib dibanding jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kafah." Gak pantas bagi orang-orang yang beriman untuk pergi berjihad seluruhnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalaulah seandainya ada di antara mereka sekelompok orang atau seseorang yang memperdalami ilmu agama, liyatafaqahu fid din, agar mereka memperdalami ilmu agamanya, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka bisa memperingatkan kaumnya tatkala mereka kembali ke kaumnya, la'allahum yahdharun, agar orang-orang yang di kampungnya, kaumnya tersebut, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada seruan jihad sekalipun, maka nggak boleh pergi berjihad seluruhnya. Tetapi jihad yang dimaksud adalah jihad fardu kifayah. Jadi ketika ada jihad, seruan jihad sekalipun, harus ada seseorang, sekelompok orang yang memperdalami ilmu agama. Agar apa? Agar terus menerus estafet ilmu sampai kepada orang-orang yang kita tinggalkan di kampung kita. Karena tidak semua pergi berjihad, ada perempuan, ada kakek-kakek, ya, ada anak kecil. Kalau pemuda semuanya jihad semuanya, Allah takdirkan mati semuanya di medan perang, terus siapa yang nanti kemudian menyampaikan dakwah ke mereka? Maka harus ada, ya, sekelompok orang yang memperdalami ilmu agama. Taib. Maka ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah, ya, terus kita dalam kondisi apapun, ya, berupaya untuk senantiasa semangat, ya, di dalam mencari ilmu agama. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke hadis bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium Hasan dan Husain
Dan berkata seorang sahabat namanya Aqra bin Habis, beliau mengatakan, innali asyrata minal waladi maqabbaltu minhum ahada. Sesungguhnya saya mempunyai 10 anak dan saya tidak pernah mencium satu orang pun di antara mereka. Jadi ketika Rasulullah SAW mencium Hasan dan Husain, cucunya, anaknya Ali bin Abi Thalib dari Fatimah, kemudian ada seorang sahabat Aqra bin Habis, beliau mengatakan, saya punya anak 10, tapi saya tidak pernah mencium satupun di antara mereka. Apa kemudian Rasul mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah oleh kalian apa-apa yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh zat yang ada di langit. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung amalan kita. Maka apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik, itu yang akan kita tuai. Oleh karena itu, ketika kita menanamkan kebaikan, ya, maka insya Allah kita akan menuai kebaikan. Salah satu bentuk kasih sayang di sini oleh Rasulullah SAW dibuktikan adalah dengan cara apa? Dengan cara mencium, ya, mencium yang disayanginya. Salah satunya adalah anak atau cucu-cucunya. Ini sudah kita bahas, ya. Sekarang masuk ke pembahasan setelahnya. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, Kitabu Iyadatil Marid wa Tashyi'il Mayyiti, Kitab Iyadatil Marid, masuk ke dalam kitab yang baru, yaitu Kitab Iyadatil Marid, menjenguk orang yang sakit, wa Tashyi'il Mayyiti, dan mengantarkan mayit, artinya mengantarkan jenazah. Kemudian dibawakan setelahnya as-salatu 'alal mayyiti wa huduri dafnihi wal mukti inda qabrihi ba'da dafnihi. Ya, bab setelahnya atau judul setelah menyebutkan kitab, kemudian dibawakan judul oleh Imam Nawawi as-salatu 'alal mayyit, salat terhadap mayit, wa huduri dafnihi, menghadiri pemakamannya, wal mukti inda qabrihi ba'da dafnihi, dan dianjurkan seseorang untuk diam di sisi kuburannya setelah selesai penguburan. Artinya diam sesaat setelah selesai penguburan, adanya kalimat. Walaupun di sini tidak setiap kemudian penguburan ada kalimat, ya, walaupun sebagian berdalil dengan ketika selesai Rasulullah SAW menguburkan seorang sahabat, kemudian Rasul mengatakan, was'alu lahu tasbit fa innahul ana yus'al. Kata Rasulullah, wahai para hadirin, mintakanlah oleh kalian at-tasbit, yaitu kekokohan kepada mayit ini, karena dia akan ditanya sesaat lagi. Ya, karena sang mayit akan ditanya sesaat lagi. Maka kemudian dengan dalil ini Rasulullah menyampaikan, ada kemudian yang berpendapat tentang bolehnya menyampaikan kalimat setelah penguburan, ya, setelah apa? Penguburan. Tentunya untuk apa? Untuk tadzkirul maut, untuk agar seseorang dia mengingat kematian. Tapi kemudian setelahnya, seperti biasa, Imam Nawawi setelah membawakan bab, kemudian membawakan beberapa hadis. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, Anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid, telah memerintahkan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid, untuk menjenguk orang yang sakit, wattibail janazati, dan untuk mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah, watashmiyatil atis, dan untuk mendoakan orang yang bersin. Tentunya yang bersinnya ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Wa ibraril muksim, dan menunaikan permintaan orang yang bersumpah. Ini pernah kita sebutkan, ya. Ketika ada seseorang teman kita meminta kepada kita,
dengan ucapan kalimat sumpah, demi Allah kamu hari ini harus makan siang di tempat saya. Maka kalau kita tidak dalam sedang puasa, ya apalagi puasanya wajib, kalau sebagian mengatakan kalau puasa sunnah bisa dibatalkan, batalkan saja puasa sunnah, kemudian ikut makan siang bersamanya. Ini kalau di Yaman, Masya Allah gitu ya, mereka berlomba-lomba untuk mengundang seseorang. Sama terkadang dengan kalimat sumpah, billah alaik, atau dengan kalimat yang lainnya, wallahi anta tatagadda indana al-yawm, kamu makan siang samaku hari ini. Jadi artinya di pagi hari udah ngasih tahu supaya apa, siang nanti kita nggak boleh makan siang sama orang lain karena sudah di booking gitu ya. Kalau di sana ketika jadi santri di Yaman itu suka kadang-kadang jadi cowok bookingan gitu ya. Artinya di booking oleh orang-orang yang sahibul awail, sahibul ailah. Sahibul ailah ini dia santri juga tapi udah punya keluarga. Biasanya kalau Jumat dia suka setidaknya masak yang agak enak gitu. Maka manggil kemudian santri-santri. Manggil santri-santri untuk agar makan bersama mereka. Orang-orang Yaman seperti itu, ya. Orang Saudi pun sebagian, masya Allah, mereka terkenal dengan kirom, ya, karim, dermawan. Taib. Kemudian wa nasril madlum, dan menolong orang yang terdolimi, wa ijabatid da'i, dan menunaikan panggilan yang memanggil, atau orang yang mengundang, menunaikan panggilan orang yang mengundang. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam, muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Taib. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau memerintahkan kepada Barra bin Azib yang pertama untuk menjenguk orang sakit. Taib. Yang kedua untuk mengikuti jenazah. Yang ketiga untuk mendoakan orang yang bersin. Ketika yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Ini sudah kita bahas ya. Tapi kalau orang yang bersinnya dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu tasmid. Artinya kita tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Kapan kita mengucapkan yarhamukallah? Ketika saudara kita yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Wa ibraril muksim, dan menunaikan permintaan yang bersumpah. Wa nasril madlum, menolong orang yang terdolimi, ya. Wa ijabatid da'i, dan mendatangi atau mendatangi undangan kalau mengundang. Wa ifsa'is salam, dan menyebarkan salam. Ini ada 7 yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sabaqalana fi riyadhis shalihin li mu'allifihi An-Nawawi rahimahullahu taala iddat abwabin mufidatin. Telah lewat ya kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi beberapa bab-bab yang mufidah, yang berfaedah. Wa kulluha tata'allaqu bil ahya'i, tsumma dzakara rahimahullah fi hadzal babi hukma iyadatil marid wa tasyi'il janaiz. Dan semuanya berkaitan tentang bab-bab kehidupan. Kemudian di sini Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan bab tentang hukum menjenguk orang yang sakit dan untuk mengantarkan jenazah. Untuk mengantarkan jenazah. Yang pertama kata Rasulullah, ya, amara Nabi iyadatil marid, memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit. Ya, perhatikan. Untuk menjenguk orang sakit. Iyadatul marid, dhahaba ba'dul ulama ila annaha fardu kifayatin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjenguk orang yang sakit, ya, telah berpendapat sebagian para ulama bahwasanya hukumnya fardu kifayah. Bahwasanya hukumnya fardu kifayah. Fa idza lam yakun biha ahadun, ada yang masih ingat apa fardu kifayah? Coba apa Gaza, fardu kifayah Gaza? Fardu kifayah adalah
kewajiban yang kalau tidak ada satupun yang melakukannya maka seluruhnya dosa. Tapi ketika ada salah satu ya yang mewakili maka gugur bagi sebagian yang lainnya. Ini namanya fardu kifayah. Taib disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukumnya menjenguk orang sakit itu adalah fardu kifayah. Fa idza lam yakum biha ahadun, maka apabila tidak ada seorang pun yang melakukan itu, fa innahu yajibu ala man alima bihalil marid an ya'udahu atau an yu'awwidahu. Maka wajib bagi orang yang mengetahui kondisi seseorang yang sakit untuk menjenguknya. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala dzalika min huquqil muslim ala akhi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal itu termasuk hak-hak muslim bagi saudaranya. Wala yaliku bil muslimin an ya'lamu an akhahum fulanan marid. Dan enggak pantas bagi seorang muslim ketika mereka mengetahui bahwasanya saudaranya sedang sakit, wala ya'uduhu ahadun minhum, dan tidak ada satu orang pun yang menjenguk mereka. Lianna hadhihi qati'atu wa ay qati'atin. Karena ini sebagai bentuk pemutus, ya, memutuskan silaturahmi. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika ada saudara kita muslim sakit di sana, tidak ada satupun yang menjenguknya, maka bisa dosa kita. Tapi kalau ada satu orang menjenguknya, dua orang menjenguknya, kewajiban itu gugur bagi kita. Artinya kita yang nggak jenguk nggak dosa. Tetapi bukan berarti fardu kifayah kita kemudian melalaikan itu, karena keutamanya besar. Ya, karena keutamanya besar sampai Rasulullah menjadikan hal ini termasuk apa? Hukuk. Artinya apa? Hak muslim yang perlu untuk kita tunaikan. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis Muslim, innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fi kharfatil jannati hatta yarji'a. Sesungguhnya apabila ada seorang muslim dia menjenguk orang muslim yang lainnya yang sedang sakit, maka dia sedang apa? Sedang memanen di kebun surga, fi kharfatil jannah, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menunjukkan apa? Tentang keutamaan seseorang yang menjenguk, ya, yang menjenguk orang yang sakit. Sehingga kemudian ketika gugur kewajiban bagi kita karena ada yang lain menjenguknya, bukan berarti ya tidak ada keutamaan, justru tetap ada keutamaan bagi kita, ya, untuk menjenguk orang yang sakit. Tapi setidaknya kalau ada yang lain yang sudah menjenguknya, maka ketika kita tidak menjenguknya maka gugurlah dosanya, gugur dosa kita. Wa hadzal qaul huwa rajih, kata Syekh Utsaimin, ini adalah merupakan pendapat yang rajih, yang kuat, ya. Pendapat tentang apa? Tentang menjenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah. Wa minal ma'lum anna ghalibal marda ya'uduhum aqaribuhum wa ashabuhum wa tahsilu bidzalikal kifayah. Taib. Dan tentunya termasuk perkara yang maklum diketahui bahwasanya keumuman orang sakit itu biasanya dijenguk oleh kerabat-kerabatnya, oleh sahabat-sahabat dekatnya, sehingga hal itu tentunya kifayah, cukup. Tetapi tentunya bukan berarti nggak usah bagi kita menjenguk, tetap, ya, harus ada karena anjuran, ya, karena ini bentuk anjuran. Lakin law alimna anna ahadan ajnabiyan fil baladi maridun, akan tetapi kata Syekh, kalau kita mengetahui misalkan ada seseorang, dia seorang ajnabi ini orang asing, misalkan ada orang asing, orang baru di kampung kita, di negeri kita, ya, dan dia sakit, laisa ma'rufan, dan dia bukan orang yang dikenal, wa qad ta'lamu annahu lam ya'uduhu ahadun, dan kamu tahu bahwasanya tidak ada seorang pun yang menjenguk dia karena tidak tahu dia itu sakit, hanya kita yang tahu, misalkan, fainal wajib 'alaika an ta'udahu, karena kalau begitu wajib bagimu untuk apa? Untuk menjenguk dia. Lianna dzalika min huquqil muslimina ba'dihim ala ba'din, karena itu adalah termasuk hak-hak muslim sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Kemudian wal mustahabu liman adal maridho an yas'ala an halihi, dan juga termasuk perkara yang disukai seseorang yang menjenguk itu untuk apa? An yas'ala an halihi, untuk bertanya tentang bagaimana kabarnya.
keadaannya, atau bertanya tentang amalannya, tentang kondisinya, bagaimana kamu, ya, bagaimana wudunya, bagaimana sholatnya, atau tentang hal-hal yang lainnya. Ya, mungkin selama dia sakit ada kekurangan, ya, karena tidak kerja, karena sakit, misalkan kekurangan kehidupannya, maka seseorang bertanya tentang hal ini. Ya, seseorang bertanya tentang hal ini. Tsumma idza qala na'am taqulu lahu, ya, ausi bima alaika, lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min mri'in muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu lalataini ila wasiyatu maktubatun indah. Kemudian ketika dia mengatakan, ditanya apakah ada hak-hak yang berkaitan dengan manusia lainnya, hutang piutang dan lain sebagainya, ketika iya betul, ya, maka kemudian dia hendak membuat wasiat agar disampaikan kepada keluarganya. Taib. Karena apa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang Muslim dia mempunyai sesuatu yang dia harus wasiatkan untuk untuk menetap 2 malam, kecuali wasiatnya itu sudah ditulis di sisinya. Jadi kalau kita berkaitan dengan hutang piutang, dengan masalah dengan manusia yang lainnya gitu ya, kalau ada sesuatu yang perlu ditulis, kita tulis. Apalagi ke dalam kondisi kita sedang sakit. Karena kita tidak tahu dengan sakit yang kita alami ini, kemudian ternyata Allah panggil kita. Ya, maka ditulis saja. Wasiyatuhu maktubatun indah. Wasiat tertulis di sisinya. Jadi ketika dia meninggal, kerabat dekat yang mempunyai hubungan dengan dia ketika datang, oh ternyata dia setelah menulis wasiat, ya, dia punya hutang ke sini, atau orang lain hutang ke dia sekian, atau dia ada yang apalah pokoknya yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan yang lainnya, ya, sehingga perlu untuk disampaikan sebagai bentuk wasiat. Walasiyam idza kana maraduhu atau mariduhu syadidan, apalagi kalau sakitnya sangat keras. Li'annahu rubbama yaddajir wa yat'abu. Bahkan kadang-kadang orang yang sakit dengan sakitnya yang keras, dia kadang-kadang yaddajir. Yaddajir ini apa ya? Bahasanya dia tidak menerima kondisi keadaan takdir. Dia meratap takdir. Wa yat'ab, bahkan dia merasa lelah dengan itu. Frustasi, atau bisa jadi dia kemudian mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kemudian, ya Allah meniasa kieu teuing gitu ya, penyakit teh gitu. Seakan-akan dia paling berat aja penyakit itu ya, seakan-akan paling berat aja musibah itu. Ya, sehingga apa perlunya kita datang ke mereka, ke orang yang sakit, apalagi kita bisa memberikan nasihat, ya, karena orang sakit ini perlu kita tanamkan agar dia husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Biasa orang sakit, ya, dia kadang-kadang apa? Rojanya, husnudzonnya sama Allah kurang. Sehingga kita perlu untuk kemudian memberikan semangat kepada dia agar kita husnudzon, ya, sabar dengan musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya, agar dia betul-betul mengharapkan pahala. Untuk apa? Senantiasa dia berbaik sangka sama Allah. Jangan sampai kemudian ketika musibah itu datang seakan-akan ini adalah bentuk penghinaan dari Allah. Tidak. Justru bisa jadi itu adalah apa? Kemuliaan yang Allah berikan dengan adanya musibah. Ya, di dalam kehidupan kita ini kita harus yakini bahwasanya apa? Sakit, antara rasa sakit, sehat, suka, duka itu akan menimpa kita semua. Ya, akan menimpa kita semua. Maka kemudian apa? Ketika kita justru saling memberikan motivasi agar senantiasa terus husnudzon, ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tadi, ya, dikhawatirkan dia kemudian tidak menerima kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi kalau kita diuji sama Allah, rasa sakit, ya, kekurangan makanan, kesulitan, ini adalah ujian. Bahkan itu kata Rasul bentuk kasih sayang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya, barang siapa yang ridho kepada ujian yang Allah berikan kepadanya, falahur ridho,
maka baginya keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang murka kepada ujian yang Allah berikan kepadanya, maka bagi dia dari Allah adalah kemurkaan. Maka orang-orang yang diuji dengan penyakit, rasa sakit, kemudian ada datang orang yang menjenguk, ya sebaiknya yang menjenguk memberikan apa? Motivasi, nasihat, agar apa? Untuk bersabar. Ya, untuk bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagimu. Dan kebalikannya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu adalah jelek bagimu. Maka tentunya al khair fi makhtarahullah, yang baik itu adalah yang Allah pilih untuk kita. Maka senantiasa sabar dengan apa yang Allah pilih untuk kita. Taib. Kemudian apa kata Syekh Utsaimin? Wala tatilul julusu indahu, dan tidak boleh seseorang yang menjenguk itu apa? Tatilul julus, untuk berlama-lama duduk dengan orang yang sakit. Kenapa? Li'annahu rubbama yakunu yamillu. Kadang-kadang orang yang sakit ini kadang-kadang bosan gitu, cepat bosannya. Li'anna halal marid ghairu halis sahih, karena orang yang sakit itu beda dengan orang yang sehat. Ya, farubbama yamil, kadang-kadang dia cepat bosan. Kita datang menjenguknya, mendoakannya, memberikan nasihat, motivasi agar bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Setelah itu kita kembali. Walakin idza ra'aita minal maridi annahu mustanis, tetapi ketika kamu melihat orang yang sakit ini dia mustanis bika ini betah ketika ada kamu gitu ya. Justru dia senang ngobrol gitu ya, dikasih nasihat senang. Wa yafrahu an tabqa, dan dia merasa senang kalau kamu diam bersama dia. Wa antatilal julusu indah, dan dia merasa senang ketika kita berlama-lama julus dengannya, duduk dengannya. Fahada khairun wala ba'sa bihi, maka yang seperti ini baik, nggak apa-apa kita berlama-lama dengan dia. Ya, kalau dilihat dia ternyata senang keberadaan kita. Tapi kalau ya namanya orang sakit ya, pinginnya dia rehat, pinginnya dia istirahat, nggak terlalu banyak ngobrol misalkan ya, maka kita lihat dari raut mukanya udah kita tahu ya. Kalau ternyata orang ini nggak mau lama-lama keberadaan kita, ya sudah kita pergi. Yang penting kita sudah memberikan motivasi ya, nasihat. Wahada rubbama yakunu sababan fi sifaihi, dan yang seperti ini bisa jadi dia apa? Termasuk bentuk sebab kesembuhan orang yang sakit. Lianna min asbabi syifa idkhalu surur alal marid, karena termasuk sebab kesembuhan orang yang sakit itu apa? Idkhalu surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang yang sakit. Ya, memasukkan kebahagiaan, memberikan optimis, motivasi. Karena innallaha yuhibbul fa'al, sesungguhnya Allah mencintai apa? Keoptimisan. Kita harus optimis. Ya, kita diuji dengan rasa sakit, kita harus tahu bahwasanya sehat kita ini lebih lama dari sakit kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala justru dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita bisa jadi itu apa? Penghapus dosa, apalagi kita orang beriman. Wala yazalul abdul mu'min yubtala, dan senantiasa orang yang beriman itu akan diuji kata Rasulullah. Hatta yalqi Allah wa laysa alaihi khati'ah, sampai ketika dia bertemu dengan Allah tidak ada lagi dosa. Ya, maka orang beriman diuji lagi, sehat lagi, diuji lagi. Udah ada ujian ini, ujian datang yang baru lagi. Ya, terus aja seperti itu orang beriman. Karena apa? Karena Allah menginginkan tatkala dia bertemu dengan Allah bersih dosanya, kalau dia bersabar atas ujian. Tapi kalau dia kemudian setiap kali ada musibah dia, bahasa Sundanya apa? Ngarang sula gitu ya. Bahasa Sundanya itu dia meratapi, tidak nerima dengan takdir, bahkan mencela Allah, naudzubillah. Bahkan malah dia jatuh kepada kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Ini bukan dia bersabar dengan ujian, malah dia lari dari keputusan Allah ini, sehingga ini bentuk apa? Bentuk tasakhutnya dia, ya, murkanya dia kepada takdir Allah. Makanya penting untuk saling menjenguk itu, biar biar kita bisa memberikan motivasi ya kepada orang yang sakit. Dan kita pun ya kerasa ketika kita sedang sakit, ada saudara kita menjenguk, mendoakan, memberikan semangat, motivasi. Yang tadinya kita
merasa jenuh gitu ya, tapi kemudian diberikan semangat lagi. Itu seperti itu sangat bermanfaat. Maka penting untuk kita senantiasa saling mengingatkan untuk bersabar. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa min asbabi dawamil marad wa ziyadati idkhalul ghammi alal marid, dan termasuk sebab yang bisa mendawamkan rasa sakit dan bahkan menambah sakitnya seseorang, idkhalul ghammi alal marid, memasukkan kegundahan kepada yang sakit. Kalau tadi sebab kesembuhan itu adalah bisa jadi dengan cara kita memasukkan kabar gembira, memasukkan kesenangan, kebahagiaan kepada dia. Bahagia ya, sabar karena balasannya surga gitu ya. Nggak apa-apa dengan ujian, itu adalah penghapus dosa. Terus diberikan motivasi. Atau masya Allah ini ujian dan semua orang semua orang pasti akan mendapatkan ujian. Dan Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada seseorang kecuali dia pasti mampu memikulnya gitu ya. Sehingga dia akan lebih mudah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kata Syekh, justru dengan memasukkan al-gham, gundah ya, kejenuhan, apalagi bukan optimis, malah dia pesimis. Misalkan dirinya mah beki dia teh sebegi parah gering teh gitu. Wah, dia makin parah nantinya ya. Dia makin stres gitu ya. Tapi kalau kita kemudian datang kepada dia, masya Allah semakin hari semakin baik, ya kelihatannya semakin cepat sembuh. Ini dia akan terus bangkit ya, dan supaya mendapatkan kesembuhan. Famadzalan law jital marid wa qulta lahu, misalkan contohnya kamu datang kepada orang yang sakit dan kamu katakan kepadanya, wallahi antal yauma ahsan min ams. Dia mengatakan, demi Allah kamu hari ini lebih bagus dari kemarin. Ayeuna mah katingal itu rada seger, rada sehat, ya beda jeung kamari ayeuna mah lebih bagus misalkan ya. Hatta wa lam yakun ahsan min jihati tib. Walaupun dari sisi kesehatan dia tidak lebih bagus dari kemarin sebetulnya, tapi kita memberikan itu. Masya Allah hari ini kamu udah kelihatan lebih cerah, lebih semangat. Hal-hal seperti ini boleh dikatakan, boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan. Agar apa? Memasukkan kebahagiaan kepadanya. Taib. Tapi kamu katakan kepadanya, ahsan min amsil inahu zada khairan ma baina amsil wal yawma shalla khamsa shalawat istighfar qabtaib. Jadi intinya memberikan motivasi kepada dia, hari ini kamu lebih bagus, salatnya juga harus lebih tambah gitu ya, istighfarnya harus lebih rajin, bertakbirnya, bertahlilnya, terus seperti itu. Beda kalau kamu ketika mengucapkan kepada dia, ya sekarang semakin hari kamu makin parna misalkan ya, apa kata Syekh di sini? Misalkan dia mengatakan, anta amsi ahsana minal yaum, kamu kemarin lebih bagus dibanding sekarang lebih parah misalkan. Fahada khata'un hatta walau kana al-amru kadzalik. Maka yang seperti ini salah. Walaupun memang kondisinya begitu. Ya. Justru kalau kita datang kemudian mengucapkan ini, dia khawatir dia malah lebih sedih, bukan malah memasukkan kebahagiaan. Sehingga Sehingga hal seperti ini tidak bermanfaat ketika kita menjenguk. Justru yang kita ucapkan ketika kita menjenguk, memasukkan memasukkan motivasi, ya, optimis, agar kita mendapatkan kesembuhan yang cepat gitu ya. Karena Karena ketika hati kita senang, hati kita bahagia, itu lebih akan cepat proses kesembuhannya. Taib, ini panjang ini Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Penjelasan tentang tentang menjenguk yang sakit. Ada dalam hadis tadi disebutkan riwayat Muslim ya, seseorang yang menjenguk orang yang sakit maka dia senantiasa dalam kondisi berada di kebun surga, artinya memanen kebun-kebun surga sampai dia kembali. Jadi keutamanya adalah dia banyak sekali pahala yang diraih oleh orang yang menjenguk orang yang sakit. Kemudian hadis yang kedua, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim khamsun, hak muslim bagi muslim yang lainnya ada 5. Raddus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, wa tibaul janaiz, mengikuti jenazah, wa ijabatud da'wah, dan mendatangi panggilan atau undangan, wa tashmiyatil atis, dan mendoakan orang yang bersin. Muttafaqun alaih. Kalau tadi ada 7, ya, kalau di sini sebutkan ada 5. Kalau 7 itu tambahannya adalah menolong orang yang zalim dan ibraril muksim, menunaikan orang yang meminta dengan bersumpah. Taib. Kemudian kata Syekh Utsaimin, qala al-muallif an-Nawawi rahimahullah, dalam kitab Iyadatul Marid wa Tasyi'il Janazah, yuqalu iyadah wa ziyarah wa tasyi'. Ada iyadah, ada ziarah, ada tasyi'. Az-ziyarah li sahih idza zarat akhan laka, idza zurta akhan laka fillahi fi baitihi fi makanihi fa hadhihi ziyarah. Az-ziyarah yang benar ketika kamu mendatangi saudaramu karena Allah, baik di rumahnya atau di tempat yang lainnya, maka ini namanya ziarah. Wal iyadatu lil marid, atau ziarah adalah untuk orang yang sehat, adapun iyadah adalah untuk orang yang sakit. Li'annal insana yu'iduha wa yuqarriruha madama akhuhu maridon. Karena seseorang yu'iduha, makanya iyadah. Ada yu'idu iyadah, mengulang-ulang mendatanginya. Yuqarriruha, dia menjenguknya, ya, jangan sekali, tapi 2 kali apa 3 kali gitu, dia mengulang-ulang. Madama akhuhu maridon, selama saudaranya memang dalam kondisi masih sakit. Sakitnya sebulan, kita nggak cukup sekali, ya mungkin seminggu sekali datang lagi, maka dinamakan iyadah. Ya, ada yu'idu iyadah, artinya mengulang menjenguknya. Adapun tasyi' al janazah yaitu ittibaiha, yaitu mengikutinya, mengiringi jenazah. Jadi ketika ada orang yang meninggal, setelah dimandikan, disolati, dikafani, disolati, kemudian dibawa ke makbaroh, penguburan, maka kita ngikuti di belakangnya. Ya, itu namanya tasyi'ul janaiz. Ya, mengiringi jenazah. Ini disebutkan tadi oleh Syekh Utsaimin. Jadi iyadatul marid adalah fardu kifayah. Jadi iyadah menjenguk orang sakit adalah fardu kifayah. Wali iyadati adabun katsiratun minha, dan bagi orang atau bagi penjengukan, orang yang menjenguk itu ada adab-adab yang banyak. Di antaranya adalah yang pertama, nah ini perlu diperhatikan, seseorang yang menjenguk orang sakit. Yang pertama, an yanwiyal insanu biha imtithala amri nabi. Yang pertama, haruslah seseorang yang menjenguk orang sakit meniatkan dalam hatinya bahwasanya dia apa? Mengikuti perintah Nabi. Karena Nabi SAW memerintahkan itu. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, itu adalah perintah Nabi. Niatkan ini adalah melakukan perintah apa? Nabi SAW. Biar dia dapat pahala gitu ya. Yang kedua, wa minha an yanwiyal ihsanu ila akhihi bi i'adatihi. Yang kedua, dia meniatkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada saudaranya dengan cara menjenguknya. Ya, ini harus kita niatkan dalam hati kita. Yang ketiga, wa minha an yastagilal fursata fi taujihil marid ila ma yanfa'uhu. Yang ketiga, ketika seseorang dia menjenguk orang sakit, maka apa? An yastagilal fursah, untuk mengambil kesempatan untuk apa? Fi taujihil marid, untuk menasihati orang yang sakit, ila ma yanfa'uhu, terhadap apa yang memberikan manfaat untuk dia. Justru ini kesempatan bagi orang yang menjenguk. Ketika dia menjenguk orang yang sakit, kesempatan untuk apa? Memberikan nasihat. Ya, memberikan apa? Nasihat. Yang keempat, taib. Seperti apa misalkan yang bermanfaatnya? Seperti memerintahkan untuk taubat, untuk istighfar gitu ya, untuk husnudzon. Ya, ada seperti itu.
Yang keempat, wa minha annahu rubbama yakunu 'alal marid iskalat fi taharatihi aw sholati aw masbah dzalika. Perhatikan adalah mungkin terkadang orang yang sakit dia mempunyai macam-macam pertanyaan, iskal, ya. Mungkin dia kesulitan dalam bersucinya, kesulitan sholatnya bagaimana gitu ya. Orang yang sakit, misalkan sakit apa gitu ya, dia nggak boleh kena air, bagaimana hukumnya dan lain sebagainya. Maka kita yang menjenguknya memberikan apa? Memberikan pengertian, ilmu di dalam memberikan apa? Pengarahan. Yang kelima, wa minha annal insana yanduru limaslahati fi italatil baqa indal marid au adamiha. Yang kelima, seseorang yang menjenguk orang sakit hendaklah lihat maslahat dia berduduk lama-lama dengan orang yang sakit. Kira-kira mereka orang yang sakit ini merasa betah ketika kita ada, atau justru ingin cepat-cepat kita pulang gitu ya. Biasanya terlihat gitu. Ini perlu untuk kita sebagai orang yang sehat harus peka dalam hal ini ya. Jangan sampai ternyata orang yang sakit ini dia nggak mau lama-lama kita datang berada di sana. Ini pun harus kita ketahui. Yang keenam, wa minha an yatadzakkarul insanu ni'matallahi alaihi bil afiyah. Yang keenam, seseorang yang menjenguk itu apa? Agar dia supaya mengingat kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada dia karena sehat gitu. Ketika kita menjenguk orang sakit, justru apa? Harus bertambah syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita masih sehat gitu ya. Saudara kita tadi yang kita jenguk sakit, dia dan lain sebagainya apa? Sehingga apa? Sehingga membuat kita lebih lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini termasuk anjuran agar apa? Agar kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan. Dan biasanya syukur itu mudah kita raih, mudah kita lakukan tatkala kita melihat orang-orang yang Allah berikan musibah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahilladzi afana. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan apa? Memberikan afiah kepada kita, keselamatan, kesehatan kepada kita. Ketika kebanyakan orang diuji sama Allah, kita makin bersyukur sama Allah. Fatahmadullah subhanahu wa ta'ala alal afiyah, maka kamu akan memuji Allah karena Allah telah memberikan afiah, kesehatan, keselamatan. Yang ketujuh, wa minha mayurja min du'ail marid lil a'id wa du'ail marid hariyun bil ijabah. Dan tentunya selain kita mendoakan orang yang sakit, kita pun apa? Ya, minta didoakan oleh orang yang sakit. Karena orang yang sakit ini kata Syekh, wa du'aul marid hariyun bil ijabah. Dan doanya orang yang sedang sakit itu lebih mudah untuk diijabah sama Allah. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala indal munkasarati qulubihim. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada pada hamba-hamba yang munkasirah, artinya orang yang hatinya patah, sedih gitu ya, sempit, dizalimi orang, dia merasa kesedihan. Allah ada pada orang-orang yang seperti itu kondisinya. Maka ketika orang yang sakit dia justru husnudzon sama Allah, dia minta kesembuhan kepada Allah, ini bisa jadi kemudian apa? Diijabah doanya dan diberikan kesembuhan dengan cepat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maridu min asyaddi, dan orang yang sakit adalah manusia yang paling lemah gitu jiwanya, sehingga Allah berada pada hamba-hamba yang munkasirati qulubihim, berada pada hamba-hamba yang hati-hati mereka sedang munkasirah, patah hatinya. Apa patah hati ya? Sedih. Ya, patah hati ini ya sempit. Ini termasuk orang yang patah hati. Yang paling patah hati adalah orang yang sakit, lebih lemah hatinya. Sehingga kita yang menjenguk pun apa? Selain kita mendoakan, memberikan motivasi, juga kita juga minta didoakan oleh orang yang sakit, ya, agar kita yang menjenguk diberikan kemudahan, kelancaran, dijauhkan dari musibah dan lain sebagainya ya. Itu 2 hadis ya yang bisa sampaikan malam ini. 2 hadis mengenai apa? Tentang iyadatul marid dan hak-hak muslim yang lainnya. Itu saja dulu yang bisa sampaikan karena sudah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.